Di sini kami akan membahas tugas Visual Basic, yaitu tugas 9, yaitu DB MySQL yang kedua. Sebelumnya, pada video kali ini ada beberapa modul. Yang pertama yaitu insert atau save, yang kedua edit atau update, yang ketiga deleting, yang keempat link combo box, dan yang terakhir values in text box. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ana Agung Raja Aura Putra Diagung dengan NIM 2205541097, dan IKD Adi Meme Sebagia dengan NIM 2205541111, dan yang terakhir adalah Made Agatha Purwananda dengan NIM 2205541119. Halo, kenalkan nama saya IKD Adi Meme Sebagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul tugas 9 MySQL 2, di mana pada modul ini terdapatkan materi yaitu sebuah insert, save, edit atau update, dan deleting, link combo box, dan value in text box. Jadi untuk modul kali ini, pertama saya akan menjelaskan yaitu bagian insert dan save. Di sini untuk modul keseluruhan dari tugas 9 ini kita memerlukan yaitu sebuah intinya yang penting kita membutuhkan sebuah 3 buah button sini, save, update, dan delete, 1, 2, 3, 4 buah text box untuk ID, username, password, dan usia. Ini disesuaikan dengan database yang kita miliki. Di sini saya memiliki database yaitu sebuah tabel yang berisikan ID, username, password, dan usia. Setelah itu kita memerlukan sini sebuah combo box untuk list nama yang nanti akan kita buat. Pertama saya akan menjelaskan yaitu sebuah save, yaitu tombol save untuk bagaimana caranya bekerja pada database MySQL kita. Pertama, seperti biasa kita klik 2 kali pada save. Di sini sudah ada codingannya. Sebelum kita mengoding pada bagian button save, kita di sini perlu untuk mendeklarasikan atau mengimport sebuah MySQL data, MySQL client untuk mengambil sebuah database MySQL kita. Kita juga memerlukan untuk deklarasi sebuah COM, di mana COM ini adalah MySQL connection dan comment ini adalah MySQL comment. Jadi kita mendeklarasikan atas nama COM supaya kita gampang untuk memanggil string MySQL connection ini. Pertama di bagian button save kita buat COM itu sebagai new MySQL connection. Setelah itu kita buat yaitu COM connection string. Connection string sama dengan ini adalah part dari database kita sesuai dengan modul tugas 8 MySQL pertama. Kita juga membuat connection atau tes koneksi dengan cara ini, yaitu dimana servernya ini yaitu localhost, kemudian user ID yaitu root, dan password sesuai password dengan database kita. Dan database yaitu database yang kita ambil. Di sini kita mengambil database Visual Basic. Jadi ditulis di sini Visual Basic. Setelah itu kita juga deklarasi header sebagai membaca. Ini adalah MySQL data reader, yaitu membaca sebuah data MySQL kita. Ini kita buat kondisi try, dimana try com open. Pertama kita buat com open, dan kita membuat deklarasi query sebagai string, karena akan kita membuat kondisi pada query ini akan menginsert sebuah database kita dalam bagian tabel, yaitu ID, username, password, dan usia dengan nilai pada textbook 1, yaitu textbook 2, textbook 3, dan textbook 4. Dimana jika kita memberi nilai pada textbook 1, textbook 2, dan textbook terus 3, 4, dan kita mengklik button save, maka akan memberikan nilai baru atau insert baru pada sebuah database pada bagian tabel KRYW ini. Setelah itu comment new MySQL, query, dan comment itu sama seperti pada tugas sebelumnya, tugas 8 MySQL pertama. Setelah itu reader di sini adalah comment action reader. Oke.
Setelah itu kita akan memberikan sebuah message jika koneksi atau program kita berjalan, yaitu data state. Setelah itu check MSG box ini jika tidak terjadi atau ada kesalahan akan mengirimkan message dan com akan tertutup. Itu untuk bagian button save. Kemudian ada juga bagian button update. Di update ini sama seperti di save, untuk awalnya kita memanggil server kita, koneksi SQL kita, dan pembaca data kita, data reader kita. Sama juga di try dan catch-nya ini sama semuanya. Yang berbeda di MSG box dan di query. Di query di bagian save itu menggunakan insert visual. Sekarang ini menggunakan update karena kita akan mengupdate sebuah value dari database yang kita miliki. Seperti ini, misalnya update pada bagian database Visual Basic pada bagian tabel query dengan di set yaitu ID pada textbox 1, username textbox 2, password textbox 3, dan usia textbox 4, di mana ID adalah textbox 1 dan seterusnya. Setelah itu sama seperti pada save. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu button delete. Ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya. Yang berbeda adalah bagian kiri, yaitu kita menggunakan perintah delete from visual, yaitu delete pada bagian yang kita inginkan pada Visual Basic tabel karyawan, dimana itu ID textbook 1 dan seterusnya. Oke, mari kita coba untuk tes apakah program kita sudah jalan sesuai yang kita inginkan. Ini kita harus masukkan username password kita sebelumnya seperti tugas SQL yang bersama. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah value atau tab, bisa dibilang baris pada kolom ID, username, password, dan usia pada bagian database kita. Seperti contoh, di sini ID 6 dengan nama Hanif, dengan passwordnya yaitu Bekasi, dengan usia misal 34. Di sini kita klik button save, data save, maka kita akan lakukan reset ini. Bisa dilihat akan muncul sebuah nilai baru yaitu Hanif dengan ID 6, username Hanif, password Bekasi, dan usia 34. Dan misal di sini ada kesalahan pada input dan kita akan mengupdate pada bagian usia. Ternyata Hanif berusia 35 tahun. Dengan kita klik update, data update, dan kita refresh lagi, maka usia Hanif akan berganti menjadi 35 tahun. Misal kita salah menginput pada baris kolom ini dan kita akan mendelete ID 6 yaitu Hanif, kita tinggal klik delete. Data update sudah, kita reset, Hanif akan menghilang dari database kita. Yaitu kita bisa close program. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu link combo box, di mana kita akan membuat combo box ini akan menampilkan semua username yang ada dalam database kita. Pertama, kita klik di sini, kita tidak klik pada combo box, melainkan pada kedua, kita klik lagi. Ini sama seperti pada sintaksnya sama seperti pada bagian button save, delete, sama update-nya. Yang berbeda di sini yaitu pada bagian query, dimana di sini query-nya sama seperti ini, akan menyelect form yaitu database kita dengan tabel QRYW. Nah,
itu di sini ada kondisi while di mana jika reader ini yaitu di mana reader itu kita bisa ketahui yaitu MySQL data readernya membaca, kita akan membuat sebuah kondisi di mana sebuah gini variable sname itu reader get string. Reader ini akan mendapatkan sebuah string yang berupa username dari database kita. Dengan combo box itu, combo box satu item akan menambahkan dari sname ini, yaitu sname itu merupakan username kita yang ada di dalam database. Jadi otomatis combo box akan mengambil sebuah sname, dan sname itu merupakan sebuah username yang ada dalam database. Jadi simpelnya seperti itu. Ini sama seperti yang di atas. Coba kita lanjut. Di sini dan di nah, kita klik pada bagian box. Ini sudah memperlihatkan semua username yang ada dalam database kita atau database Visual Basic yang tadi dengan tabel query yang kita miliki. Nah, pada modul terakhir kita akan menambahkan value dalam data box. Jadi jika kita mengklik username ini, semua data ID, username, password, usia akan terisi otomatis sesuai dengan data-data yang ada dalam database yang telah kita buat ini. Jadi pertama kita close dulu programnya. Di sini caranya adalah kita klik 2 kali pada bagian box. Di sini sebenarnya sama seperti yang di atas. Untuk pertama, untuk kita mendeklarasi fungsi, alamat database, dan SQL data readernya. Yang berbeda itu pertama pada bagian query. Di sini kita menambahkan kondisi di mana kita akan menaruhnya dalam combo box. Mana kita select from Visual Basic, yaitu database Visual Basic dalam tabel karyawan, di mana username adalah combo box, karena kita sudah membuat combo box itu akan menyediakan username dalam database kita. Ini sama komennya, filenya sama, readernya sama. Di sini ada kondisi while, di mana saat reader ini membaca sebuah database kita. Textbook 1, text reader adalah get integer 32. Kenapa di sini integer 32? Karena ID merupakan sebuah variabel integer. Di sini juga usia merupakan variabel integer. Namun pada textbook 2 dan textbook 3, yang dimana kita ketahui itulah username dan password, akan mencari nilai string atau get string. Ini sama, yang berbeda hanya bagian sini. Kita run saja. Di sini kita bisa melihat username yang ada di dalam combo box kita. Kita tinggal klik dan data-data yang dimiliki oleh username itu akan masuk ke dalam box. Ini misalnya image-nya dengan ID 1, username, password ID, dan nomor phone sesuai dengan yang ada dalam database. Sekian dari kelompok kami untuk tugas 9 MySQL 2. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.